Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaruh strategi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan retail. Yang pertama itu di sini mendapatkan kandidat yang tepat. Di mana maksudnya di sini mendapatkan kandidat yang tepat itu artinya perusahaan itu harus mampu memilih calon karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya dan budaya perusahaan tersebut. Nah, karyawan itu yang tepat ialah orang yang memiliki kemampuan, kepribadian, dan sikap kinerja yang cocok dengan lingkungan retail pada perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu alat asesmen, tes kepribadian, kemampuan kognitif, dan wawancara. Dimana maksudnya itu dari tes kepribadian itu untuk tujuannya itu untuk menilai karakter dan kecocokan dengan budaya kerja pada perusahaan tersebut. Terus tes kemampuan kognitif, di mana tujuannya itu untuk mengukur kemampuan berpikir mereka, analisis dan pemecahan masalah tersebut. Terus yang terakhir itu wawancara, di mana wawancara itu bertujuan untuk melihat motivasi, sikap dan kemampuan berkomunikasi calon karyawan pada perusahaan tersebut. Terus di sini juga ada pelatihan dan pengembangannya. Pelatihan dan pengembangannya di sini dari segi meningkatkan kompetensi dan kinerja, di mana strategi ini berfokus pada peningkatan kemampuan dan kualitas kerja karyawannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Agar apa? Agar karyawan itu lebih terampil dan profesional. Nah, aspek pelatihannya itu meliputi kayak pengetahuan produk, keterampilan penjualannya, dan pelayanan pelanggan yang juga sangat penting dalam dunia retail. Terus yang kedua itu metode bervariasi pelatihan di tempat kerja, daring, mentoring. Jadi metode pelatihannya itu bisa dilakukan juga secara langsung di tempat kerja, bisa disebut kayak on the job training, kayak daring, online maupun mentoring. Terus untuk motivasi dan penghargaan, di mana di sini juga disebutkan kayak mendorong karyawan bekerja keras. Nah, strategi motivasi dan penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat dan loyalitas karyawan, di mana karyawan itu yang diberi motivasi akan terdorong untuk bekerja lebih keras dan berkomitmen, seperti itu. Nah, bentuk motivasinya itu bisa berupa kayak insentif finansial, pengakuan pengakuan atas prestasinya, dan lingkungan kerja yang positif. Nah, umpan baliknya itu berkelanjutan. Kayak yang dimaksud dengan umpan balik itu kayak semacam feedback. Juga penting agar karyawan itu merasa dihargai dan terus termotivasi untuk memperbaiki kinerja tersebut. Nah, kesimpulannya di sini bahwa motivasi dan penghargaan itu membuat karyawan merasa kayak diperhatikan, sehingga mereka lebih semangat, loyal, dan berkontribusi besar lagi terhadap perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi kombinasi antara pelatihan dan pengembangan serta motivasi dan penghargaan itu dalam strategi sumber daya manusia itu dapat menciptakan karyawan retail yang kompeten, produktif, termotivasi, dan berkontribusi positif bagi kesuksesan perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh presentator kedua. Sini saya akan menjelaskan faktor penentu keberhasilan pelatihan SDM di retail. Yang pertama itu analisis kebutuhan pelatihan. Di sini analisis kebutuhan pelatihan ada 3 macam. Yang pertama itu identifikasi kesenjangan kompetensi. Yang kedua itu metode. Metode itu yaitu survei, wawancara, observasi. Yang ketiga itu hasil analisis, yang dasar program pelatihan. Ya, terusnya itu dukungan manajemen. Dukungan manajemen itu ada 3 macam. Yang pertama itu sumber daya yang cukup, seperti anggaran, waktu, fasilitas. Yang kedua itu contoh dan dorongan dari manajemen. Dan nomor 3 itu komunikasi, tujuan dan manfaat pelatihan. Selanjutnya itu
apa ya, pelatihan itu ada dua, yaitu yang pertama itu transfer pelatihan. Transfer pelatihan itu ada 3 macam. Yang pertama itu mengukur efektivitas program, yang kedua itu tingkatan evaluasi, seperti halnya reaksi, pembelajaran, perilaku atau ROI. Yang ketiga itu metode, metode yaitu survei, tes, observasi, analisis data. Yang kedua itu evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan itu ada 3 macam. Yang pertama itu strategi SDM yang efektif, kinerjanya karyawan, dan daya saing. Yang kedua itu faktor penentu keberhasilan pelatihan SDM. Setelah itu analisis dukungan, transfer, evaluasi. Yang ketiga itu implementasi yang tepat, keunggulan kompetitif. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh.